Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rifali Timothy Starigan dengan NIM 21040124 140139. Saya akan mempresentasikan hasil pembelajaran saya mengenai sistem minimum mikroprosesor 8 bit menggunakan simulasi Logisim mata kuliah dasar sistem mikroprosesor dengan dosen Bu Laibi. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana sebuah sistem minimum mikroprosesor 8 bit bekerja menggunakan simulasi Logisim. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama seperti program counter, instruction register, register umum, ALU, memori, serta control unit yang mengatur seluruh alur kerja. Simulasi ini dijalankan menggunakan clock dengan frekuensi 1 Hz. Sehingga setiap perubahan bisa diamati setiap detiknya. Dengan ini, kita bisa melihat secara jelas bagaimana proses di dalam CPU terjadi secara bertahap, bukan sekaligus. Pertama, kita mulai dari gambaran besar sistem. CPU ini bekerja dengan prinsip dasar yaitu fetch, decode, dan execute. Fetch adalah mengambil instruksi, decode adalah menerjemahkan instruksi, dan execute adalah menjalankan instruksi. Jadi dari RAM, lalu ke IR, lalu ke control unit, lalu ke ALU. Sekarang mari kita ke dalam instruction register. Proses decode tidak terlihat sebagai blok terpisah. Dilakukan langsung oleh control unit melalui rangkaian logika. Dapat kita lihat, dalam control unit ini, begitu instruksi masuk ke instruction register, opcode langsung dikirim ke control unit dan diterjemahkan menjadi sinyal control. Semua proses ini dikendalikan oleh sinyal clock, yang menentukan kapan data dipindahkan dan kapan instruksi dijalankan. Tanpa clock, seluruh sistem tidak akan berjalan karena tidak ada sinkronisasi antar komponen. Yang sering tidak disadari adalah CPU bekerja berdasarkan timing, yaitu T0, T1, dan T2. T0 adalah tahap fetch alamat, di mana program counter mengirim alamat ke memori. T1 adalah fetch instruksi, di mana memori mengirim ke data instruction register. T2 adalah execute, di mana control unit mengaktifkan sinyal dan instruksi dijalankan. Karena clock diset ke 1 Hz, maka setiap detik mempresentasikan satu tahap mikrooperasi. Ini membuat kita bisa melihat dengan jelas aliran data di dalam sistemnya. Sekarang, kita masuk ke bagian program counter atau PC. Komponen ini berfungsi untuk menyimpan alamat instruksi yang sedang dijalankan. Setiap kali satu instruksi selesai, PC akan bertambah 1, sehingga CPU bisa mengambil instruksi berikutnya dari memori. Di rangkaian ini terlihat bahwa PC terhubung ke RAM melalui address bus, yang berarti PC menentukan lokasi data atau instruksi yang akan diakses. Pada tahap awal, yaitu T0 atau fetch alamat, program counter akan mengirimkan alamat ke memori melalui MAR. Di sini alamatnya belum diproses, tapi hanya menuju ke lokasi data di RAM. Selanjutnya, pada T1 atau fetch instruksi, memori akan membaca alamat tersebut dan mengeluarkan data berupa instruksi. Kita melihat dari RAM menuju ke IR. Data ini dikirim melalui data bus dan masuk ke instruction register. Pada tahap ini, sinyal seperti ER dan EI aktif, yang menandakan proses read dari memori dan load ke instruction register. Kemudian, mari kita masuk ke instruksi masuk instruction register atau IR. IR ini berfungsi untuk menyimpan instruksi sementara dan memisahkan bagian opcode dan address. Opcode akan dikirim ke control unit untuk menerjemahkan menjadi sinyal control. Di rangkaian ini terlihat banyak rangkaian gerbang logika yang artinya decoding dilakukan secara hardware, bukan program. Mari kita masuk ke dalam T2, execute dan control unitnya. Pada tahap
T2 atau execute, control unit mulai bekerja menggunakan berdasarkan opcode tersebut. Control unit akan mengaktifkan sinyal seperti ER, EI, LA, LB, EU, dan lainnya. Ini adalah bagian penting yang sering tidak dipahami. Control unit menentukan siapa yang boleh mengirim data ke bus dan siapa yang harus menerima data. Pada tahap ini, hanya satu sumber yang boleh mengisi bus. Misalnya, output ALU melalui EU. Sini ada EU. Outputnya, ALU-nya melalui EU. Jika dua komponen aktif bersamaan, akan terjadi konflik bus dan sistem bisa error. Mari kita masuk ke register umum atau GPR. Di sini terdapat register A dan B yang digunakan untuk menyimpan data sementara sebelum diproses. Data bisa masuk ke register melalui sinyal load seperti LA dan LB, dan bisa dikeluarkan ke bus melalui enable seperti EA. Ini menunjukkan bahwa register bekerja berdasarkan sinyal kontrol, bukan otomatis. Kemudian mari kita lihat ke ALU. ALU menerima dua input dari register A dan register B. Data dari register masuk ke ALU melalui dua jalur ini, SU dan EU. Operasi ditentukan oleh sinyal kontrol seperti SU untuk menunjukkan atau menentukan jenis operasi, dan EU untuk mengeluarkan hasil ke bus. Hasil dari ALU kemudian dikirim kembali ke bus dan disimpan kembali ke register. Jika sinyal load aktif, hasil akan masuk ke dalam register. Selanjutnya ada MAR atau Memory Address Register. Memory Address Register berfungsi menyimpan alamat sementara sebelum dikirim ke memori. Ini penting karena CPU tidak selalu menggunakan isi. Kadang alamat berasal dari instruksi. Sekarang saya berikan contoh satu instruksi, yaitu add, untuk menunjukkan bagaimana CPU benar-benar bekerja di dalam. Mari kita masuk ke register A-nya. Misalnya, register A berisi nilai 5 atau 00000101 dan register B itu berisi nilai 3 atau 000011. Ketika instruksi add dijalankan pada tahap T0 dan T1, prosesnya itu tetap sama, yaitu mengambil instruksi dari memori. Namun pada tahap T2, control unit akan mengaktifkan sinyal berbeda. Register A akan mengirim data ke ALU melalui sinyal EA. Register B menjadi input kedua ALU. Sinyal SU menunjukkan operasi, dan dalam kasus ini bernilai 0, sehingga ALU melakukan penjumlahan. Setelah itu, sinyal EU mengaktifkan output ALU ke bus, dan sinyal LA akan menyimpan hasil kembali ke register A. Jika kita lihat secara biner, 5 ditambah 3 akan menghasilkan yaitu 00001000. Ini menunjukkan bahwa hasil perhitungan benar-benar diproses oleh ALU dan disimpan kembali ke register. Proses ini tidak terjadi sekaligus, tetapi melalui jalur data dan sinyal kontrol yang diatur secara tepat oleh control unit. Dari contoh ini terlihat bahwa satu instruksi sederhana seperti add sebenarnya terdiri dari beberapa langkah mikrooperasi yang dikendalikan oleh timing, clock, dan sinyal kontrol. Dari sini terlihat bahwa CPU bekerja secara sequential dan terstruktur. Tidak ada proses yang terjadi secara acak. Semua dikendalikan oleh clock dan kontrol signal.
Kesimpulannya, sistem ini menunjukkan bagaimana sebuah CPU sederhana bekerja secara lengkap. Semua komponen saling terhubung melalui bus dan dikendalikan oleh control unit. Tanpa sinkronisasi yang tepat, sistem ini tidak akan berjalan dengan benar. Jadi, rangkaian ini menunjukkan bahwa CPU sebenarnya bukan komponen tunggal, tetapi sistem koordinasi antara data, alamat, dan sinyal kontrol. Kesalahan kecil pada kontrol signal bisa membuat seluruh sistem gagal bekerja. Jadi, rangkaian ini menunjukkan bahwa CPU sebenarnya bukan komponen tunggal, tetapi sistem koordinasi antara data, alamat, sinyal kontrol, dan kesalahan kecil pada kontrol signal bisa membuat seluruh sistem gagal bekerja.